Cerita dibuka dengan adanya seorang cowok bernama Takumi. Awalnya dia lagi linglung banget soalnya tiba-tiba dia udah ada di tempat yang asing. Gak lama kemudian dia ketemu sama seorang dewa cewek yang namanya Sylvie. Karena bingung banget, Takumi langsung nanya ke Sylvie, "Ini gue di mana?" Sylvie awalnya kelihatan agak canggung, terus dia bilang, "Maaf ya Takumi, gue udah bikin kesalahan yang fatal. Lu sekarang ada di akhirat." Tentu aja Takumi kaget banget denger hal itu. Terus Sylvie ngelanjutin, "Sebenarnya ini salahku, gue gak sengaja bikin lu mati. Tapi tenang aja, gue bakal bertanggung jawab dan gue bakal bikin lu hidup lagi." Nah, beberapa saat kemudian Takumi beneran direinkarnasi ke dunia baru yang namanya Eteldia. Ternyata Eteldia ini dunia yang diatur sama Sylvie. Gak cuma itu, Sylvie juga udah bikinin Takumi tubuh baru yang keren banget. Badannya udah otomatis paham bahasa di dunia itu dan tahu segala hal tentang dunia Eteldia. Plus dia juga dapat berbagai kemampuan spesial dari Sylvie. Wah, pokoknya hoki banget lah. Pas Takumi lagi jalan-jalan di hutan, tiba-tiba dia ngerasa ada sesuatu yang aneh. Di sini dia sangat waspada, dan ternyata ada dua anak kecil yang kelihatan lusuh dan kumel. Takumi yang kasihan akhirnya ngasih mereka makanan dari inventorinya. Gak cuma itu aja, dia juga ngasih baju buat mereka biar gak kedinginan. Setelah itu, Takumi nanya nama mereka dan minta tolong biar mereka nganterin dia ke kota. Tapi anehnya, dua anak itu cuma diem aja, gak ngomong sepatah kata pun. Karena mereka diem, Takumi akhirnya mutusin buat ngajak mereka ikut bareng dia. Nah, biar lebih akrab, Takumi juga ngasih nama kepada mereka. Si anak cowok dia panggil Allen dan si anak cewek dia panggil Ellen. Pas mereka bertiga jalan menuju kota, tiba-tiba Allen sama Ellen maju ke depan. Takumi bingung dong, ngapain mereka tiba-tiba maju? Ternyata di depan mereka udah muncul beberapa monster. Di sini Takumi mulai panik, tapi yang bikin kaget, Allen sama Ellen ini malah maju buat ngelawan monster-monster itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka ngalahin monster-monster itu dengan gampang banget. Takumi jadi mikir, gila ya nih anak-anak, kuat banget coy. Setelah itu mereka lanjut jalan bareng sambil terus ngelawan monster-monster yang muncul di jalan. Nah, karena sering bareng-bareng ngadepin monster, mereka jadi makin akrab. Di keesokan harinya, mereka akhirnya nyampe di depan gerbang kota. Tapi di situ mereka dihentikan sama penjaga kota. Mereka menanyakan kartu identitas. Masalahnya, Takumi, Allen, dan Ellen gak punya kartu identitas. Jadinya mereka diperiksa sama seorang penjaga kota yang namanya Paul. Untungnya gak ada masalah yang mencurigakan. Jadi mereka bertiga dikasih kartu identitas untuk sementara. Pas sudah masuk ke kota, Takumi mulai ngerasa ada yang aneh. Dia ngelihat Allen sama Ellen yang kelihatan takut banget sama orang-orang di sekitar mereka. Nah, karena penasaran, Takumi memutuskan buat masuk ke rumah ibadah dan berkomunikasi sama Sylvie. Di sini Takumi menanyakan soal siapa sebenarnya Allen sama Ellen. Kok mereka tuh aneh banget? Sylvie cuma bisa minta maaf lagi. Dia bilang, "Maaf Takumi, gue gak bisa kasih tahu soal mereka. Kalau gue kasih tahu, dewa-dewa yang lain pasti bakal marah. Tapi tolong banget rawat mereka. Mereka bukan anak biasa. Kalau mereka dibiarkan gitu aja, itu bisa sangat bahaya." Begitulah kata Sylvie. Takumi akhirnya cuma bisa nurut sambil mikir. Berarti dua anak ini pasti punya rahasia besar. Oke deh, gue bakal jagain mereka. Besoknya, Takumi pergi ke guild petualang buat daftar jadi petualang. Dia juga langsung bikin grup, karena Alan dan Ellen sekarang udah resmi jadi petualang juga. Mereka di sini lihat-lihat misi yang ada, dan mereka di sini memilih misi buat ngumpulin tanaman obat. Kata Takumi, ini misi yang cocok buat pemula kayak mereka. Mereka langsung masuk ke hutan buat cari tanaman itu. Takumi cuma lihat doang, udah bisa tahu tanaman yang mereka butuhin. Alan dan Ellen pun langsung paham. Jadi mereka langsung cepet-cepet buat ngumpulin tanamannya. Pas mereka jual ke guild petualang, pegawai ceweknya ini sampai kaget ngelihat betapa cepetnya mereka ngumpulin tanaman itu. Lalu tiba-tiba ada cowok datang sambil ngomel-ngomel gara-gara ngelihat anak kecil di situ. Cowok itu namanya Dominic, dan di sini dia malah mau mukul Takumi. Tapi Alan dan Ellen gak tinggal diam. Mereka langsung maju dan ngasih Dominic pelajaran. Gak lama kemudian, Paul datang dan lihat keributan itu. Penjaga guild yang bernama Luna ngejelasin ke Paul kalau Takumi dan kedua anak itu cuma bela diri karena Dominic duluan yang bikin masalah. Setelah ngerti situasinya, Paul bilang dia mau ke markas guild buat ngomong ke master guild soal ekspedisi rutin. Ekspedisi ini emang biasa dilakukan buat ngurangin jumlah monster.
Paul juga pengen Takumi ikutan ekspedisi itu karena Takumi udah pernah masuk ke hutan Gaia. Jadi pasti dia nggak bakal kesulitan. Beberapa hari kemudian, Takumi mulai terbiasa sama kehidupan di dunia itu. Alan dan Ellen juga udah gak takut lagi kalau ketemu sama orang asing. Tapi ada satu hal yang bikin Takumi resah. Di dunia ini dia cuma makan roti aja, dan itu pun cuma ada 3 jenis. Dia mikir, coba kalau ada lebih banyak jenis roti, pasti lebih enak. Ide pun muncul di kepalanya. Kenapa gue gak bikin roti aja ya? Langsung deh dia pergi ke toko roti dan ketemu sama Michelle, penjaga tokonya, sama Sode, si pemiliknya. Takumi minta tolong supaya mereka bikin roti jenis baru, yaitu roti yang ada isiannya kayak selai dan krim. Sode awalnya bingung karena dia belum pernah bikin roti dengan isian. Di sini Takumi pun langsung ngasih contoh cara bikinnya. Melihat itu Sode langsung tertarik dan ikut bikin roti itu. Pas rotinya udah jadi dan dimakan, Sode kaget banget karena ternyata rasanya enak parah. Dia minta izin ke Takumi buat ngejual roti itu dan mau ngasih kredit ke Takumi. Tapi Takumi bilang, santai aja Sode, jual aja sesuka hati. Yang penting gue bisa makan roti ini kapanpun. Lalu keesokan harinya Alan pergi ke guild dan ngambil kartu petualang yang udah diperbarui. Sekarang Takumi udah naik level dan naik ke peringkat E. Luna si penjaga guild bilang ke Takumi, mending kamu coba masuk ke labirin deh. Banyak petualang yang pergi ke sana buat lawan monster. Lagian labirinnya juga deket kota kok. Di sini Takumi pun langsung inget info dari Sylvie soal dunia ini. Dia inget kalau di dunia ini ada 108 labirin. Takumi akhirnya pergi bareng Alan dan Ellen ke dalam labirin. Baru juga jalan sebentar, mereka udah ketemu monster. Tapi sama kayak biasanya, Alan dan Ellen langsung ngalahin monsternya tanpa masalah. Mereka terus lanjut jalan sambil bertarung setiap kali ada monster yang muncul. Gak kerasa, udah beberapa hari mereka di dalam labirin, sampai akhirnya nyampe di lantai 10. Di lantai itu mereka nemuin peti harta karun. Isinya ada 2 potion. Pas lagi asik ngecek harta, tiba-tiba dari belakang muncul monster. Tapi Alan dan Ellen gercep, langsung ngalahin monsternya. Mereka terus jalan lagi dan ketemu monster Giant Bee. Pas monsternya kalah, benda yang keluar dari monster itu adalah madu. Takumi langsung girang banget karena di dunia ini madu adalah barang mewah. Gak pakai lama, Takumi nyuruh Alan dan Ellen buat ngalahin semua Giant Bee yang mereka temuin. Setelah itu mereka berhasil sampai ke lantai 15 yang ternyata lantai terakhir dari labirin itu. Pas mereka masuk ke ruangan bos, pintunya tiba-tiba ketutup sendiri. Di sini bos labirin pun muncul. Takumi langsung nyuruh Alan dan Ellen buat mundur. Di sini Takumi mulai ngeluarin sihirnya. Tapi bosnya yang ternyata seekor cacing raksasa, gerakannya lincah banget. Cacing itu bisa ngindarin serangan sihir Takumi dan bahkan balas nyerang pakai sihirnya sendiri. Takumi terus nyari celah buat nyerang. Pas ngelihat kesempatan, dia langsung ngeluarin sihir panahnya dan duar. Bos cacing itu pun akhirnya kalah. Setelah bosnya kalah, tiba-tiba muncul kristal besar di tengah ruangan. Takumi yakin itu pasti alat buat balik ke lantai 1. Tapi sebelum itu, dia ngecek peti harta yang ditinggalin sama bos cacing. Pas dibuka, ternyata isinya peledak jarak jauh. Takumi langsung ngantongin barang itu dan buru-buru keluar dari labirin. Tapi begitu keluar, mereka langsung dihadang monster serigala. Takumi pun ngecek status serigala itu dan kaget banget. Ternyata itu adalah hewan kontraknya. Padahal dia ngerasa gak pernah bikin kontrak sama monster manapun. Dia langsung ingat kepada Dewa Sylvie. Mungkin ini adalah ulahnya. Karena udah terlanjur, Takumi akhirnya ngasih nama serigala itu dengan nama Julie. Setelah itu, Takumi pergi ke rumah ibadah buat nemuin Dewa Sylvie. Dia nanya soal Julie. Sylvie ngasih tahu kalau Julie itu hewan kiriman dari Dewa Air sebagai ucapan terima kasih. Takumi bingung kenapa Dewa Air ngucapin makasih ke dia. Padahal mereka gak pernah ketemu. Sylvie cuman senyum-senyum sambil bilang kalau besok pagi dia juga bakal ngasih Takumi hewan kontrak. Dia nyuruh Takumi buat pergi ke padang rumput dan lihat hewan kontraknya di sana. Nah di sini ternyata Takumi dapat 2 hewan kontrak baru dari Sylvie, yaitu harimau putih dan elang emas. Dia kasih nama harimau putih itu Pin dan elang emasnya dikasih nama Bon. Takumi juga dapat kalung spesial dari Pin. Kalung itu bisa ngecilin ukuran hewan kontraknya. Jadi dia gak perlu repot-repot buat sembunyiin mereka kalau lagi di kota. Lihat Pin sama Bon bisa jadi kecil, Alan dan Ellen jadi ngiri. Mereka minta dibikinin juga.
Tapi Takumi ngejelasin kalau kalung itu cuma buat hewan kontrak. Sebagai gantinya, Takumi ngasih mereka kalung lain yang bisa nahan sihir, plus tas ajaib yang bisa nampung banyak barang. Alan sama Ellen seneng banget dapet itu. Lalu pas masuk ke kota, Ellen lihat ada toko perhiasan. Dia langsung masuk dan minta dibeliin pita. Takumi juga sekalian beliin mereka berdua beberapa baju baru. Setelah urusan belanja kelar, Takumi pergi buat ketemu Paul. Soalnya hari itu mereka bakal pergi ke hutan Gaia buat misi pembasmian monster. Sampai di depan gerbang, Paul ngenalin temennya yang namanya Ishak. Ternyata Ishak itu wakil kapten kesatria, sedangkan Paul sendiri adalah kaptennya. Paul nyuruh semuanya naik ke kereta kuda dan siap-siap buat berangkat. Tapi sebelum naik, Takumi ngerasa ada yang aneh. Dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dengan tatapan gak enak. Awalnya dia pikir mungkin itu cuma orang yang gak suka dia bawa anak kecil. Singkat cerita, setelah perjalanan sekitar 1 jam, mereka akhirnya sampai di hutan Gaia. Sebelum mulai misi, Paul ngenalin Takumi ke petualang lain yang ikut misi ini. Salah satunya bernama Ludon, petualang rank A yang datang bareng timnya yang bernama Iris, Gim, dan Sak. Setelah itu mereka semua mulai masuk ke hutan buat berburu monster. Gak lama jalan, Alan dan Ellen udah bisa ngerasain ada monster di dekat mereka. Ludon yang gak percaya langsung nanya ke Gim, karena Gim emang punya kemampuan buat deteksi monster. Tapi anehnya, Gim bilang dia gak ngerasain apa-apa. Gak lama kemudian beneran dong muncul seekor monster serigala. Di sini Alan dan Ellen langsung gercep ngalahin monster itu. Paul yang lihat kehebatan Alan dan Ellen jadi penasaran. Dia nanya ke Takumi, kok bisa mereka sekuat itu? Takumi dengan santai ngejawab, gue nemu mereka di hutan ini, dan mereka emang udah sekuat itu dari awal. Mereka udah biasa bertahan hidup di hutan Gaia yang penuh monster selama beberapa hari. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi sampai akhirnya ketemu kelompok Orcs. Di sini Ludon bilang kalau dia yang mau ngurus pemimpin Orcs-nya. Di sini Paul dan yang lainnya pun langsung nyerbu Orcs itu. Tapi pas semuanya selesai, Paul kaget berat. Dia lihat Takumi bisa ngalahin orc dengan gampangnya. Gila, bocah ini ternyata jago juga, pikir Paul. Paul lalu ngomong ke Ludon, nanti pas balik ke kota kasih tahu Master Guild soal Takumi. Rank dia harus dinaikin lagi, soalnya dia bukan level rank E biasa. Ngedengar itu Takumi bingung, kenapa lu yang mesti laporin? Ludon ngejelasin kalau petualang rank tinggi ngasih rekomendasi ke Master Guild itu bisa bantu ningkatin rank kita dengan sangat cepat. Pas mereka mau lanjut jalan lagi, tiba-tiba Ishak ngomong, kayaknya ada yang aneh sama hutan Gaia ini. Para Orcs biasanya gak pernah jalan bareng-bareng kayak tadi. Ludon juga bilang kalau hutan Gaia sekarang terasa lebih sepi dari biasanya. Tiba-tiba mereka ngelihat suar tanda minta bantuan. Semua langsung lari ke arah sinyal itu. Karena gak mau buang waktu, Takumi minta izin buat pergi duluan. Pas dia nyampe, dia langsung ngeluarin pedangnya dan mulai ngalahin monster yang nyerang. Gak lama kemudian, Paul dan yang lainnya pun nyampe. Mereka kaget pas ngeliat Takumi udah beresin monster serigala itu sendirian. Tapi tiba-tiba Takumi ngerasain tatapan intimidasi lagi. Tatapan itu sama persis kayak yang dirasain sebelum mereka berangkat. Kayaknya bener deh, ada yang ngintai kita dari tadi, pikir Takumi. Pada malam harinya, mereka semua makan bareng. Tapi menurut Takumi, makanannya ini biasa banget. Gak mau terima begitu aja, Takumi langsung ambil alih buat masakin mereka semua. Begitu masakannya jadi dan dicobain, semua orang langsung seneng banget. Gak nyangka ternyata Takumi jago masak. Di tengah perjalanan, Paul ngomong ke Ludon kalau hutan ini bener-bener aneh. Soalnya monster yang biasanya banyak sekarang malah jarang kelihatan. Takumi yang penasaran langsung nanya, sebenarnya ada apa sih di hutan ini? Tiara, salah satu kesatria yang pernah ditolong Takumi, ngejelasin kalau biasanya semakin masuk ke tengah hutan, monster yang muncul seharusnya makin banyak. Tapi kali ini malah sebaliknya. Lalu pas lagi pada mikir, tiba-tiba Alan dan Ellen lihat ada bayangan gede di atas mereka. Ternyata itu adalah monster ular raksasa. Ludon langsung teriak, mundur semuanya, bersiap buat lawan monster itu. Dia yakin kalau monster inilah penyebab hutan Gaia jadi aneh. Di sini monster ular itu nyerang mereka dan beberapa kesatria sampai terluka. Tiara buru-buru maju buat nahan pergerakan ular itu. Sementara Paul nyuruh Ishak buat nyembuhin para kesatria yang terluka. Ludon dan Ishak coba nyerang monster itu, tapi serangan mereka gak mempan. Di sini Takumi gak tinggal diam. Dia langsung ngeluarin sihir anginnya buat nyerang ular yang mau ngehajar kesatria yang lagi diobatin.
Iris dan Jim juga ngeluarin sihir mereka secara barengan. Tapi tetap aja monster ular itu gak ngerasain dampaknya. Di tengah kekacauan itu, tanpa Takumi sadari, Alan dan Ellen udah ada di tubuh ular itu. Tiba-tiba Takumi di sini ngerasain tatapan intimidasi lagi yang sama kayak sebelumnya. Bukan cuma dia, Alan dan Ellen juga ngerasain hal yang sama. Gara-gara itu fokus mereka jadi buyar dan mereka kena serangan ular raksasa itu. Takumi langsung marah besar. Dia langsung ngumpulin energi buat sihir tingkat tinggi. Dia minta Ludon sama yang lain buat ngulur waktu biar dia bisa nyiapin sihirnya. Di sini Ludon dan timnya langsung nyerang monster itu dari segala sisi. Nah, pas Takumi udah siap, dia kasih sinyal ke yang lain buat mundur. Dengan kekuatan penuh, Takumi ngelepasin sihir angin raksasa ke arah monster ular itu. Serangan itu tepat kena sasaran, dan akhirnya ular raksasa itu pun jadi tumbang. Semua orang ngelihat yang di situ jadi takjub banget. Mereka gak nyangka Takumi bisa ngeluarin sihir sehebat itu. Setelah pertarungan selesai, Takumi lega banget karena Alan dan Ellen masih baik-baik aja. Tapi tiba-tiba dia ngerasain lagi tatapan intimidasi yang dari kemarin bikin dia gak tenang. Kali ini Takumi udah gak tahan lagi. Dia langsung nyari sumber tatapan itu dan ngeliat seorang kesatria yang terus-terusan ngeliatin dia. Takumi pun nyamperin orang itu. "Kenapa lo ngeliatin gue kayak mau makan orang?" bentak Takumi. Paul yang lihat kejadian itu langsung maju dan nanya, "Takumi, kenapa kamu marah-marah ke Seges? Orang ini dari tadi ngeliatin gue dengan tatapan pengen ngebunuh. Gimana gue gak marah?" jawab Takumi dengan nada kesel. Ludon dengar itu langsung ikut ngomong, "Bener sih, dari kemarin Seges ini emang terus ngeliatin Takumi dengan tatapan yang aneh." Akhirnya Seges buka suara, "Gue cuma cemburu aja, gue gak suka ngeliat Takumi deket-deket sama Kapten Paul," katanya sambil nunduk malu. Mendengar itu semua orang kaget, termasuk Takumi. Isak pun ketawa kecil sambil ngejelasin kalau Seges ini emang naksir banget sama Kapten Paul. Mungkin dia ini emang cemburu karena ngeliat Takumi sering ngobrol sama Paul. Paul cuma bisa giling-giling kepala. Seges, janganlah nyusahin orang lain cuma gara-gara perasaanmu doang." Akhirnya Paul dan Isak minta maaf ke Takumi atas kelakuan Seges. Mereka juga janji bakal ngehukum Seges biar gak ngulangin hal yang sama. Setelah itu, Ludon datengin Takumi dan ngomong kalau dia mau dimasakin sama Takumi karena perut mereka udah pada kosong, tenaga juga udah pada habis. Di sini Takumi cuma bisa ngelus dada. Dia masakin makan malam buat mereka semua. Dan kayak sebelumnya, semua orang makan dengan lahap sambil muji-muji masakan Takumi. Besok paginya, Paul ngumumin ke semua orang kalau ekspedisi udah selesai. Soalnya banyak kesatria yang terluka, jadi mereka harus balik ke kota. Dia juga bilang ke Takumi buat mampir ke guild petualang buat ngambil bayarannya. Setelah sampai di kota, Takumi langsung ke guild petualang. Begitu lihat Takumi datang, Luna buru-buru ngajak Takumi naik ke lantai atas buat ketemu sama Master Guild. "Namaku adalah Johan, aku Master Guild di kota ini," kata Johan sambil duduk santai di kursinya. "Takumi, aku dengar Paul dan Ludon rekomendasiin kamu buat naik peringkat. Jadi mulai sekarang peringkatmu naik ke rank A ya." Mendengar itu Takumi kaget. "Loh, kok langsung rank A?" Johan ngejelasin, "Aku sebenarnya bisa naikin kamu ke rank S, tapi takutnya malah bikin keributan. Jadi kita naikinnya bertahap aja ya." Gitu kata si Johan. Setelah itu, Takumi menjalani harinya seperti biasa. Di sini dia mulai ngajarin Alan dan Ellen buat belajar baca, nulis, dan berhitung. Dia bahkan beli buku dari perpustakaan buat ngajarin mereka lebih serius. Beberapa hari kemudian, Takumi datang lagi ke guild petualang buat ngambil misi baru. Kali ini dia milih misi nyari kucing yang hilang. Setelah tahu lokasi kucing itu, Takumi ngajak Alan dan Ellen buat pergi ke sana. Begitu sampai, Takumi langsung manggil hewan kontraknya buat bantuin nyari kucingnya. Semua hewan itu langsung nyebar buat nyari kucing. Tapi setelah muter-muter, mereka masih belum nemuin kucing itu. Di sini Takumi udah mikir buat nyerah aja, tapi Alan dan Ellen gak mau nyerah. Akhirnya mereka pun lanjut nyari lagi. Gak lama kemudian, Alan dan Ellen nemuin kucing itu lagi sembunyi di balik semak-semak. Takumi ngasih tahu mereka buat pelan-pelan aja, jangan sampai bikin kucing itu kabur lagi. Alan dan Ellen ngikutin arahan Takumi. Mereka deketin kucingnya pelan-pelan dan akhirnya berhasil nangkep kucing itu. Mereka langsung bawa kucing itu ke guild petualang. Pas nyampe, pemilik kucingnya udah nunggu di sana sambil kelihatan khawatir. Begitu ngeliat kucingnya balik, dia langsung seneng banget dan ngucapin terima kasih ke mereka. Setelah itu, Takumi ngajak Alan dan Ellen buat pulang. Tapi ternyata mereka masih pengen ambil misi lagi. Takumi akhirnya nanya ke Luna, apakah ada misi yang bisa mereka ambil. Luna mikir bentar, terus jawab, kayaknya ada,
tapi misinya kurang diminati sama petualang. Soalnya bayarannya kecil banget dan misinya tuh cuman buat ngusir goblin yang sering nyerang desa di pinggir kota. Takumi mikir sebentar. Ya daripada nganggur mending kita ambil aja. Akhirnya dia ambil misi itu dan ngajak Alan sama Ellen buat pergi ke desa tersebut. Pas sampai di depan gerbang desa, Takumi ngeliat ada beberapa orang penjaga yang lagi berjaga. Dia ngenalin diri sebagai petualang yang ambil misi buat ngebasmi goblin. Para penjaga itu langsung bawa Takumi buat ketemu sama kepala desa. Pas ketemu, kepala desa ini kaget banget karena ngeliat anggota Takumi cuman anak kecil. Tapi Takumi dengan tenang ngeluarin kartu petualangnya yang sekarang udah rank A. Kepala desa yang tadinya ragu akhirnya jadi tenang setelah ngeliat itu. Tiba-tiba salah satu penjaga lari sambil teriak kalau goblinnya udah dateng. Di sini Takumi langsung siap-siap buat maju. Tapi Alan sama Ellen minta biar mereka aja yang ngurus. Gak cuma mereka, hewan kontraknya juga pengen ikutan buat lawan goblin itu. Tapi Takumi nyadar ada satu goblin yang levelnya lebih tinggi dari yang lain. Jadi dia mutusin buat ngelawan goblin itu sendirian. Belum sempat Takumi bergerak, Alan sama Ellen udah ngalahin goblin itu duluan. Setelah para goblin berhasil dikalahkan, tiba-tiba hewan kontraknya mulai bisa ngomong. Di sini Takumi kaget dan heran gimana mereka bisa ngomong. Julie, salah satu hewan kontraknya, ngejelasin kalau mungkin itu gara-gara sihir dari goblin yang kehisap sama mereka. Makanya sekarang mereka bisa ngomong. Setelah itu mereka balik ke guild petualang buat ngelaporin misi dan ngambil bayarannya. Malamnya pas Takumi lagi bacain buku buat Alan, Ellen, dan hewan-hewan kontraknya, dia kepikiran buat nunjukin dunia luar ke Alan sama Ellen. Keesokan harinya Takumi nemuin Isak sama Paul buat ngasih tahu rencananya. Dia bilang kalau dia mau pergi ninggalin kota ini dan ngajak Alan sama Ellen buat lihat dunia luar. Tujuan pertama mereka adalah kota selatan yang dekat dengan pantai. Sebelum pergi, Takumi pamit ke semua orang yang dia kenal di kota itu. Pas mau berangkat, tiba-tiba ada seorang pria yang hentiin mereka. Pria itu ngaku kalau Alan dan Ellen adalah budaknya dan minta Takumi buat balikin ke mereka. Di sini Alan sama Ellen langsung inget tentang masa lalu mereka, di mana mereka pernah dibuang sama pria itu buat jadi umpan monster. Pria itu manggil petugas kota dan nuduh Takumi udah nyuri budaknya. Tapi Takumi gak gentar. Dia bilang kalau pria itu harus tunjukin bukti kalau Alan dan Ellen adalah budaknya. Pria itu gak bisa ngomong apa-apa karena gak punya bukti. Takumi malah ngebalik tuduhannya dan bilang kalau pria itu mungkin penculik anak-anak. Di sini Paul sama Isak datang buat bantuin Takumi. Dan petugas kota akhirnya nangkep pria itu karena dia gak bisa buktiin omongannya. Sebelum pergi, Isak ngasih surat ke Takumi. Surat itu ditujukan ke kerabatnya yang ada di kota tujuan Takumi. Kalau Takumi ada masalah di kota itu, kerabat Isak bisa bantuin. Takumi di sini ngucapin makasih dan akan nyimpen surat itu baik-baik. Setelah semuanya siap, mereka pun ninggalin kota buat pergi ke tujuan berikutnya. Di tengah perjalanan, Takumi ngeluarin hewan kontraknya dan naik salah satu dari mereka buat mempercepat perjalanan. Tapi di tengah jalan mereka malah ketemu monster. Di sini hewan-hewan kontrak Takumi minta izin buat ngelawan monster itu sendiri. Takumi setuju-setuju aja dan cuma nonton dari jauh. Gak lama, monster itu pun udah berhasil mereka kalahin. Takumi cuma bisa geleng-geleng kepala sambil mikir, wah kalian makin kuat aja ya. Setelah beberapa hari jalan, akhirnya mereka sampai di pinggir laut. Alan sama Ellen seneng banget ngeliat laut buat pertama kalinya. Mereka langsung lari ke air tanpa pikir panjang. Sementara itu, Takumi cuma berdiri di pinggir sambil ngawasin mereka. Di tengah pengawasan, Takumi dengar ada suara perempuan manggil-manggil dari arah laut. Pas dicari-cari, dia ngeliat ada perempuan di tengah air. Panik, Takumi pun buru-buru buka inventorinya buat nyari pelampung. Tapi sebelum dia sempat ngeluarin apa-apa, perempuan itu nyamperin sambil ngejelasin kalau dia gak lagi tenggelam. Perempuan itu ngenalin diri sebagai Ataya yang merupakan seorang duyung. Ataya bilang kalau Dewa Air udah ngasih tahu dia soal kedatangan Takumi. Dia juga cerita kalau Dewa Air minta bantuan ke Takumi buat ngelawan masalah yang lagi mereka hadapi. Takumi setuju buat bantu mereka, tapi dia bingung gimana caranya masuk ke air. Gak lama setelah itu, Ataya ngeluarin beberapa gelang spesial. Ternyata gelang itu bikin orang bisa napas di dalam air dan bajunya juga gak bakal basah karena dilindungin gelembung tipis. Di sini Takumi pun pakai gelang itu dan masuk ke air. Kagetnya, dia bisa ngomong di air kayak biasanya. Di sini Ataya ngajak Takumi buat ngikutin dia ke tempat para duyung. Di tengah jalan, mereka pun dihadang monster hiu.
Alan sama Ellen langsung maju tanpa ragu dan ngalahin monster itu dengan cepat. Setelah itu, tiba-tiba monster kepiting besar muncul dari bawah. Tapi Alan dan Ellen juga berhasil ngalahin monster itu dengan gampang. Setelah ngelawan monster-monster itu, mereka lanjut lagi dan akhirnya sampai di pemukiman para duyung. Takumi dibawa masuk sama Ataya buat ngelihat masalah utama mereka. Ternyata ada kapal besar yang nyangkut di depan goa pengobatan mereka. Para duyung udah berusaha mindahin kapal itu bareng-bareng, tapi gak ada yang bisa karena kapalnya terlalu besar. Duyung-duyung itu akhirnya berdoa ke Dewa Air, dan Dewa Air nyuruh mereka minta bantuan ke Takumi. Takumi ngecek kapal itu dan mikir kalau kapal itu sepertinya muat untuk ditaruh di inventorinya. Dia pun langsung nyimpen kapal itu ke dalam inventorinya. Melihat itu para duyung kaget banget sekaligus seneng karena masalah mereka akhirnya kelar. Habis itu para duyung mulai berdatangan buat ngucapin terima kasih ke Takumi. Ataya ngejelasin kalau di dalam gua pengobatan itu banyak barang khusus yang biasa mereka pakai buat bikin obat-obatan. Di sini Ataya ngajak Takumi buat masuk ke wilayah duyung dan ngenalin dia ke putri pendeta air yang namanya Nanako. Pas masuk ke istana pendeta, Takumi disambut ramah banget sama Nanako. Dia bilang kalau dia seneng banget Takumi bisa datang karena Dewa Air udah ngasih tahu sebelumnya kalau Takumi bakal jadi penyelamat mereka. Takumi yang bingung nanya apa maksudnya. Nanako ngejelasin kalau yang dengar pesan dari Dewa cuman mereka bertiga, jadi gak usah khawatir. Nanako juga ngenalin seorang pria bernama Galdo, tetua dari para duyung. Galdo ngejelasin kalau dia cuman pendeta agung. Nanako nanya hadiah apa yang Takumi mau. Takumi nolak dan bilang dia gak butuh hadiah. Tapi Nanako maksa Takumi buat ngambil sesuatu sebagai tanda terima kasih. Setelah galau mikir-mikir, Takumi bilang kalau dia pengen belajar sihir air aja. Mendengar itu, Galdo langsung nyuruh Nanako buat ngizinin dia yang ngajarin Takumi. Nanako di sini pun setuju, tapi dia tetap nanya lagi hadiah apa yang Takumi mau selain itu. Di sini Ataya ngusulin sesuatu dan bawa Takumi ke tempat yang isinya banyak barang berharga, termasuk mutiara-mutiara besar yang berceceran. Tapi yang bikin kaget, Nanako bilang, ini tempat sampah kami, ambil aja kalau mau. Takumi kaget setengah mati ngelihat tempat sampah penuh dengan harta karun itu. Dia akhirnya setuju dan nyimpen semua barang itu ke dalam inventorinya. Setelah itu, Galdo ngajak mereka naik ke permukaan buat ngajarin Takumi, Alan, dan Ellen cara pakai sihir air. Pas Galdo ngejelasin teori dasarnya, Alan sama Ellen malah kelihatan bingung. Di sini Takumi akhirnya nyoba sendiri dan berhasil bikin bola air. Galdo kaget banget dong karena Takumi bisa langsung paham. Galdo ngajarin Alan sama Ellen dengan cara yang beda. Dia bikin mereka ngerasain energi sihir air dulu. Di sini gak butuh waktu lama, Alan sama Ellen langsung bisa bikin bola air sendiri. Galdo takjub banget karena biasanya butuh waktu lama buat belajar. Lalu Galdo nyuruh Takumi buat nembak bola air itu. Dan ternyata bola air Takumi punya daya hancur yang lumayan besar. Alan sama Ellen nyoba juga dan hasilnya gak kalah kuat. Di sini Galdo bener-bener takjub ngelihat betapa cepatnya mereka paham sama sihir air. Apalagi mereka ini masih anak-anak. Setelah latihan, Galdo dan Nanako pun balik ke istana. Sementara Takumi, Alan, dan Ellen masih lanjut latihan. Lalu tiba-tiba mereka ngerasain ada energi sihir yang kuat banget. Dari kedalaman air muncullah makhluk besar yang ternyata adalah naga air. Naga air itu gak nyerang mereka. Malah dia ngomong ke Takumi kalau dia bisa ngerasain energi Dewa Angin dari Takumi. Dia juga bilang kalau Alan sama Ellen adalah anak dari Dewa Air. Ngedengar itu Takumi kaget dan nanya dari mana naga itu tahu soal Alan dan Ellen. Naga itu ngejelasin kalau Dewa Air pernah nyuruh dia buat jagain mereka. Tapi karena mereka ada di darat, jadi dia gak bisa ngelindungin mereka. Naga air itu bilang kalau dia bakalan bantu Takumi kalau Takumi lagi kesusahan. Sebagai gantinya, naga itu minta ke Takumi buat ngasih nama ke dia supaya mereka bisa bikin ikatan kontrak. Di sini Takumi pun setuju dan ngasih nama Kaisen buat naga itu. Sebelum Kaisen pergi, dia sempat ngasih tahu Takumi kalau kapanpun Takumi butuh bantuan, dia bisa manggil lewat telepati, meski mereka terpisah jauh. Gak cuma itu, Kaisen juga ngasih satu sisik naga ke Takumi. Katanya sisik itu bisa bikin dia tahu keberadaan Takumi dimanapun ia berada.
Setelah ngasih semua itu, Kaisa nyuruh mereka naik ke punggungnya, terus nganter mereka ke istana duyung. Sampai di istana, Takumi masuk buat ketemu Nonoka dan Ataya. Dia ngasih tahu mereka kalau dia mau ninggalin istana duyung, soalnya dia pengen lanjut perjalanan buat nunjukin dunia ke Alan sama Ellen. Nonoka ngedenger itu langsung nyiapin bekal buat mereka. Setelah pamitan, Takumi, Alan, dan Ellen pergi berenang ke permukaan. Pas lagi berenang ke atas, mereka tiba-tiba nemuin sebuah labirin besar di bawah air. Alan dan Ellen yang penasaran langsung masuk tanpa pikir panjang. Di sini Takumi pun ngikutin mereka masuk ke dalam. Di dalam labirin, mereka nemuin alat teleportasi. Takumi ngecek labirin itu dan nemu info kalau labirin ini punya 30 lantai. Setiap 10 lantai ada alat teleportasi yang bisa dipakai buat keluar. Sebelum mulai penjelajahan, Takumi ngajak Alan dan Ellen buat makan dulu pakai bekal yang disiapin sama Nonoka. Setelah kenyang, mereka mulai jalan. Di lantai pertama, mereka langsung ketemu beberapa monster. Tapi kayak biasanya, Alan dan Ellen ngalahin semua monster itu dengan gampang. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi ke lantai-lantai berikutnya. Di tengah jalan, mereka nemui ruangan rahasia. Pas dicek, di dalam ruangan itu ada banyak peti harta karun. Takumi pun penasaran dan buka salah satu petinya. Isinya bikin dia kaget, soalnya di dalam peti itu ada banyak makanan laut. Bahkan ada ikan kering juga. Takumi mikir, loh, kok mirip banget sama makanan yang ada di Jepang. Tapi ya udahlah, dia masukin semuanya ke inventorinya. Lalu mereka lanjut jalan lagi sampai akhirnya nyampe di lantai 10. Begitu masuk, Takumi langsung ngerasain hawa monster. Gak pakai lama, mereka langsung diserang monster-monster dari segala arah. Tapi Takumi, Alan, dan Ellen bener-bener gak kesulitan ngalahin mereka. Dengan kekuatan sihir yang udah mereka pelajari, monster-monster itu langsung pada tumbang. Setelah semua monster dikalahin, jalan keluar dari lantai 10 akhirnya muncul. Takumi seneng banget karena mereka dapat banyak barang dari ngalahin monster-monster itu. Mulai dari batu sihir, potongan daging, busur panah, sampai sebuah tombak. Di sini Alan dan Ellen bilang ke Takumi kalau mereka nemuin sesuatu di air. Pas Takumi cek, ternyata ada peti harta lagi. Nah, peti kali ini di dalamnya ada sebuah gelang duyung. Takumi langsung ngambil dan masukin ke inventorinya. Setelah itu, mereka pakai alat teleportasi buat keluar dari labirin. Pas keluar, tiba-tiba mereka sampai di kota tujuan, yaitu kota Bailey. Di sini Takumi inget sama surat yang dikasih Isak buat kerabatnya di kota ini. Tapi sebelum nganter surat itu, Takumi pengen nyobain makanan yang ada di kota. Matanya langsung tertuju ke satu kedai yang lagi masak kerang. Takumi penasaran, dia ngedeketin kedai itu dan minta izin ke pemiliknya buat nyobain masak kerang sendiri. Pemiliknya adalah seorang pria bernama Osaka yang ngizinin Takumi buat masak. Di sini Takumi langsung ngeluarin bahan-bahan dari inventorinya. Dia masak kerang itu pakai mentega dan kecap asin. Dan setelah mateng, Takumi kasih satu porsi ke Osaka buat dicicipin. Begitu Osaka nyobain, matanya langsung berbinar-binar. Dia bilang, ini enak banget. Orang-orang yang lihat Osaka makan jadi penasaran pengen nyoba juga. Mereka semua di sini pun mulai ngantri di kedai itu buat beli kerang masakan Takumi. Setelah itu Takumi mampir ke toko pandai besi dan nunjukin sisik naga air ke pemilik toko yang namanya Kanto. Begitu lihat sisik naga itu, Kanto langsung kaget banget. Dia gak nyangka Takumi bisa punya barang sekeren itu. Takumi lalu bilang ke Kanto kalau dia pengen dibuatkan aksesoris dari sisik itu, bentuknya liontin. Di sini Kanto langsung manggil pegawainya yang namanya Rudy buat ngerjain permintaan Takumi. Pas Rudy ngeliat sisik naga itu, reaksinya sama aja, dia melongo gak percaya. Setelah itu, Rudy mulai ngegambar desain leontinnya dan bilang kalau leontinnya ini bakal lebih keren kalau digabungin sama pedang laba-laba monster. Kebetulan Takumi juga punya barang itu di inventorinya, yang tentu aja bikin Kanto dan Rudy makin shock. Gak cukup sampai di situ, Takumi juga ngeluarin kulit monster ular dan minta dibikinin sarung tangan dari situ. Di sini Kanto langsung minta maaf ke Takumi karena awalnya dia kira Takumi cuma orang biasa. Di sini dia baru sadar kalau Takumi ini ternyata petualang rank A. Takumi cuma senyum santai dan bilang kalau dia juga pengen dibuatkan sarung tangan khusus buat elangnya. Biar pas elangnya bertengger di tangannya, gak nyakar-nyakar kulitnya. Selesai dari toko pandai besi, Takumi jalan-jalan ke rumah ibadah buat nemuin Sylvie. Di sana dia cerita ke Sylvie kalau dia udah tahu Alan dan Ellen ternyata anak dari dewa air. Dia juga nanya ke Sylvie soal di mana dewa air berada. Tapi Sylvie gak bisa ngomong apa-apa. Takumi di sini ngerti kalau itu mungkin info rahasia.
jadi dia gak maksa Sylvie buat ngejawab. Lalu Sylvie bilang ke Takumi kalau Dewa Api bakal ngasih dia beberapa item spesial. Itu semacam hadiah buat Takumi karena udah ngenalin makanan baru di dunia ini. Soalnya Takumi udah ngepopulerin roti dan masakan kerang yang katanya udah ratusan tahun gak ada lagi di dunia itu. Dewa Api juga bakal ngasih Takumi hewan kontrak dan ngasih akses ke sihir api. Dengan itu nantinya Takumi bisa pakai sihir api juga. Setelah dengar info dari Sylvie, Takumi ngajak Allen dan Ellen main-main di pinggir pantai. Pas lagi asik main, tiba-tiba muncul monster singa yang gede banget. Pas Takumi cek statusnya, ternyata itu hewan kontrak yang dijanjiin sama Dewa Api. Takumi nyoba ngobrol sama monster singa itu, tapi karena singanya ini belum bisa telepati, dia cuma bisa ngeror dengan keras. Takumi akhirnya ngasih nama ke singa itu dengan nama Vector. Setelah dikasih nama, Takumi nyuruh Vector buat ngecilin badannya, dan Vector pun nurut. Sekarang singanya jadi kecil dan imut banget. Setelah itu mereka lanjut main-main di pantai. Pas Vector lari buat ngambil bola, dia balik sambil bawa seseorang. Takumi kaget dan ngira Vector mau makan orang itu. Tapi pas dicek, orang itu cuma pingsan. Takumi pun ngecek statusnya, yang ternyata dia adalah seorang cewek dari ras vampir yang namanya Vivian. Di sini tiba-tiba Vivian kebangun dan bilang kalau dia kelaparan. Allen dan Ellen yang dengar itu langsung ikutan bilang kalau mereka juga lapar. Jadi Takumi pun mutusin masak makanan buat mereka bertiga. Begitu makanannya jadi, Vivian langsung nyomot makanannya dan ngabisin dalam sekejap. Setelah kenyang, Vivian cerita ke Takumi kalau dia adalah mata-mata yang lagi kerja buat putri bangsawan. Tugasnya buat nyelidikin calon suami buat putri itu. Nah, waktu dia balik mau buat laporan, dia kehabisan bekal makanan. Dia udah nyoba cari makanan di hutan selama 3 hari, tapi gak nemu apa-apa. Akhirnya dia pun pingsan di sana sampai akhirnya ditemukan sama Vector. Sebagai rasa terima kasih, Vivian ngasih Takumi 2 potion khusus. Potion itu katanya bisa dijadiin obat kuat. Setelah ngasih potion, Vivian pamit buat lanjut pergi ketemu putri bangsawan dan ngelaporin hasil penyelidikannya. Setelah itu, Takumi lanjut ke guild petualang yang ada di kota Bailey. Tujuannya buat lapor dan ambil misi baru. Dia ambil beberapa misi dan langsung lapor ke penjaga guild yang namanya Kalen. Takumi bilang kalau dia udah nyelesain beberapa misi itu. Pas Kalen ngecek kartu petualang Takumi, dia kaget banget karena ngeliat Takumi ternyata udah rank A. Kalen minta Takumi buat ngeluarin material yang udah dia kumpulin. Begitu lihat barang-barang yang dikeluarin Takumi, Kalen makin terkejut. Soalnya semua material itu dari labirin baru yang belum pernah ditemukan. Berita soal labirin baru itu langsung nyebar ke petualang-petualang lain. Di sini mereka pada ngumpul di sekitar Takumi, penasaran pengen tahu soal labirin itu. Nah, karena suasana udah mulai rame, Kalen bawa Takumi ke ruangan Master Guild yang namanya Soma. Di ruangan itu, Soma langsung minta maaf ke Takumi karena kegaduhan yang tadi terjadi. Dia juga nanya ke Takumi soal lokasi labirin yang baru ditemukan itu. Takumi di sini ngejelasin kalau labirinnya ada di bawah air, dan buat masuk ke sana, orang harus berenang sejauh 50 meter sampai nemu pintu masuknya. Soma bilang kalau dia bakal ngelakuin penyelidikan ke labirin itu. Tapi dia juga nyaranin Takumi buat lapor ke Tuan Tanah yang ada di kota Bailey. Keesokan harinya, Takumi pun pergi nemuin Tuan Tanah kota Bailey. Pas sampai sana, dia kaget banget karena Tuan Tanahnya adalah Sedik, kakaknya Isak. Di sini Takumi ngobrol sama Sedik soal labirin itu. Di sana juga ada perwakilan dari guild petualang yang ikut nyimak laporan soal penyelidikan labirin. Perwakilan guild bilang kalau labirin yang ditemukan Takumi ini jadi labirin kelima yang ditemukan di kerajaan. Takumi jadi heran karena ternyata labirin yang ditemukan di kerajaan ini baru dikit banget. Padahal dia tahu ada banyak labirin yang belum ditemukan. Dia nanya ke Sedik soal gimana cara mereka masuk ke labirin itu. Sedik jelasin kalau mereka milih petualang-petualang yang punya stamina dan kekuatan fisik yang oke. Mereka juga punya alat sihir yang bisa nyediain udara secara teratur buat dipakai pas berenang di air. Takumi minta ke Sedik biar info soal penemu labirin gak dipublikasikan. Dia gak pengen terlalu mencolok. Sedik di sini pun setuju dan bilang kalau dia bakal jaga rahasia itu. Setelah ngobrol, Sedik ngajak Takumi buat makan bareng. Di meja makan, Sedik ngenalin istrinya yang bernama Olivia sama 2 anaknya yang bernama Leon dan Letis. Makanannya enak, tapi Takumi ngerasa bumbunya cuman pakai garam doang. Sedik minta ke Takumi buat bikinin roti kayak yang ada di tempatnya Isak. Soalnya di surat Isak, roti itu dipuji-puji terus. Takumi pun setuju, tapi dia bilang harus ngumpulin bahannya terlebih dahulu. Allen dan Ellen tiba-tiba minta ke Takumi buat bikin jelly juga.
Sedi dia denger itu juga ikutan minta. Jadinya di sini Takumi akhirnya bikin jelly buat mereka semua. Pas nyobain jelinya, Sedi kaget banget karena rasanya enak banget coy. Dia penasaran dan nanya ke Takumi gimana cara bikinnya. Takumi bilang kalau bahan utamanya itu cuma dari slime aja. Awalnya Alan dan Ellen ngumpulin banyak slime waktu di labirin. Daripada dibuang, Takumi akhirnya ngolah slime itu jadi makanan. Sedi minta izin ke Takumi buat jual jelly itu. Takumi gak keberatan sama sekali. Soalnya Sedi juga udah baik sama mereka. Setelah makan selesai, Sedi ngajak Takumi buat nginep di rumahnya. Awalnya Takumi nolak karena dia udah nyewa penginapan. Tapi Sedi terus maksa. Jadinya ya Takumi ngalah dan setuju buat nginep di rumah Sedi tersebut. Besok paginya, Takumi bangun dan nemuin Sedi lagi baca surat balasan dari Isak. Takumi kaget karena surat balasannya sampainya cepet banget. Sedi ngejelasin kalau di Guild Petualang itu ada alat teleportasi khusus yang bisa ngirim barang, termasuk surat. Di sisi lain, Isak di sini juga lagi baca surat dari Sedi. Wajahnya kelihatan tegang. Paul nanya ke Isak, kenapa dia kelihatan gusar. Isak bilang kalau rombongan Takumi udah sampai di kota Bailey, dan itu lebih cepet dari yang dia perkirakan. Bukan cuman itu, Takumi juga udah nemuin labirin baru. Paul yang ngedenger kabar itu pun kaget banget, soalnya nemuin labirin itu hal besar di kerajaan ini. Isak khawatir kalau kabar soal labirin ini bakal nyebar ke ibu kota. Dia takut ada orang di ibu kota yang bikin Takumi marah. Dan kalau Takumi pergi ninggalin mereka bakal kehilangan daya tempur yang besar. Buat ngantisipasi itu, Isak mutusin buat hubungin Kapten Kesatria di cabang, biar bisa kasih info ke para kesatria yang ada di ibu kota. Di suratnya, Sedi juga nyebut kalau dia dapat makanan baru dari Takumi, dan Takumi ngeizinin Sedi buat ngejualnya. Isak ngeliat itu sebagai peluang bisnis baru, tapi di sisi lain dia masih khawatir soal Takumi. Setelah itu, Sedi ngajak Takumi buat jalan-jalan ke pasar. Katanya di pasar lagi ada makanan yang ngehits banget sampai-sampai orang-orang pada ngantri panjang. Pas mereka sampai di sana, bener aja coy, antriannya rame banget. Untungnya ada orang yang kenal Takumi, namanya Osaka, dan dia ngasih makanan itu ke Takumi tanpa harus ngantri. Di sini Sedi kaget pas tahu kalau ternyata makanan itu adalah ciptaan Takumi. Sedi langsung minta resepnya ke Takumi, tapi Takumi cuma bilang kalau dia pakai kecap asin yang bahannya dari getah pohon yang ada di dalam labirin. Ngedengar hal itu, Sedi langsung pergi ke tempat jualan barang-barang hasil labirin buat cari getahnya. Pas balik, Takumi lihat bungkus yang dibawa Sedi, dan dia sadar kalau logo di bungkus itu sama kayak logo kapal yang pernah dia temuin di wilayah Duyung. Takumi penasaran dan nanya ke Sedi soal kapal di Linte yang tenggelam. Sedi bilang emang bener ada laporan soal kapal tenggelam itu, dan ternyata kapal itu milik dari Serikat Dagang. Pemimpin Serikat Dagang yang bernama Hashima udah ngasih kabar kalau kapalnya tenggelam. Untungnya gak ada korban jiwa, tapi ya mereka mengalami rugi yang sangat besar. Takumi langsung bilang ke Sedi kalau dia udah nemuin kapalnya, dan sekarang kapalnya ada di dasar laut. Dia niat balikin kapal itu tanpa minta imbalan. Ngedengar itu, Sedi kaget banget. Dia ngejelasin ke Takumi kalau barang yang udah ditemukan di laut itu sebenarnya bisa jadi milik yang nemuin. Kalau Serikat Dagang mau ngambil kapalnya lagi, jadi ya mereka harus negosiasi. Tak lama setelah itu, Takumi pergi ke dermaga buat ngeluarin kapal itu. Hashima yang lihat kapalnya balik lagi kaget banget dong. Gak nyangka kapalnya beneran bisa dibalikin. Sebagai ucapan terima kasih, Hashima ngasih izin ke Takumi buat ambil barang apapun yang ada di Serikat Dagang. Takumi gak nyanyain kesempatan itu. Dia keliling dan nemu beberapa barang keren kayak kopi, kunyit, ketumbar, sama cengkeh. Dia seneng banget karena sekarang bumbu buat masakannya makin lengkap. Setelah itu, Takumi balik lagi ke rumah Sedi. Dia langsung nyiapin masakan baru, yaitu kari. Pas aroma karinya mulai kecium, para pelayan rumah langsung berdatangan, penasaran sama baunya. Di sini Takumi pun nyiapin makanan buat Sedi dan yang lain. Begitu nyobain, Sedi langsung seneng banget. Katanya ini makanan terenak yang pernah dia makan. Gak lama dari itu, kepala koki di rumah Sedi datang dan minta jadi muridnya Takumi. Dia bilang pengen belajar masak dari Takumi karena baru kali ini dia ngerasain masakan yang seenak itu. Tapi kayak biasa, Takumi nolak permintaan itu. Habis itu Takumi pergi ke toko roti milik keluarga Sedi. Dia pengen bikin roti rasa baru dan ngajarin Leon sama Latis cara bikin roti yang enak sesuai janjinya. Mereka mulai bikin roti bareng-bareng dan Takumi ngarahin prosesnya. Pas rotinya jadi,
Koki dari toko roti itu langsung minta jadi muridnya Takumi juga. Soalnya baru pertama kali dia ngerasain roti seenak itu. Tapi ya lagi-lagi Takumi menolak. Setelah urusan di toko roti kelar, Takumi pergi ke hutan di pinggir kota. Dia ngajak semua hewan kontraknya keluar. Dia bilang ke mereka kalau mereka bakal keliling gunung yang ada di pinggir kota. Setelah sampai di atas gunung, Takumi minta mereka buat nyari tanaman obat. Tapi tiba-tiba Ellen dan Alan ngerasa ada sesuatu yang mendekat. Takumi di sini pun ngecek, dan ternyata yang datang itu bukan monster, tapi bandit yang pengen nangkep mereka. Awalnya Takumi pengen kabur karena gak mau ribet, tapi Alan, Ellen, dan hewan kontraknya udah siap untuk bertarung. Akhirnya Takumi ngizinin mereka buat bertarung. Tapi dia minta mereka nahan kekuatan biar gak berlebihan. Mereka semua maju bareng-bareng dan berhasil ngalahin para bandit itu dengan cepat. Takumi langsung interogasi salah satu bandit. Dia nanya di mana markas mereka. Awalnya bandit itu gak mau ngomong, tapi setelah ditekan sama hewan kontraknya Takumi, dia akhirnya ngasih tahu lokasi markasnya. Takumi pun segera pergi ngecek markas bandit itu. Begitu sampai, dia langsung ngeberesin semua bandit yang ada di sana. Setelah semuanya kalah, Alan dan Ellen ngarahin Takumi buat masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, mereka nemuin harta rampasan dari para bandit. Gak cuma itu, di samping tumpukan harta, ada penjara kecil yang isinya beberapa wanita yang sedang ditawan. Tanpa pikir panjang, Takumi langsung nyelamatin para wanita itu. Setelah semuanya beres, tiba-tiba Vector ngomong. Semua orang yang ada di situ kaget, soalnya ini pertama kalinya Vector bisa ngomong. Takumi penasaran dan ngecek status Vector. Yang ternyata kemampuan ngomongnya ini muncul gara-gara dia ikut ngalahin para bandit tadi. Habis itu Takumi pergi ke toko senjata buat ngecek pesanan barangnya. Begitu lihat barangnya udah jadi, Takumi seneng banget karena semuanya sesuai yang dia mau. Ada juga sarung tangan baru yang udah jadi, dan dia langsung nyobain sama elang emasnya. Pas elangnya muncul, Rudy si pembuat senjata kaget banget. Soalnya itu elang emas langka yang bisa pakai sihir petir. Setelah urusan senjata beres, Takumi pergi ke wilayah duyung buat ketemu Nonoka. Tujuannya, dia mau minta gelang duyung lagi buat dipakai sama hewan kontraknya. Nonoka pun nyiapin gelang-gelang itu dan ngasih ke Takumi tanpa banyak basa-basi. Takumi lalu masuk ke labirin lagi. Dia langsung teleport ke lantai 10 dan lanjut turun ke lantai 11. Pas nyampe, dia kaget karena lantai itu penuh dengan air. Seperti biasa, Alan dan Ellen yang nunjukin jalan. Mereka nemuin beberapa monster, tapi semua monster itu dikalahin dengan gampangnya. Mereka terus turun sampai ke lantai 17. Karena lantai itu hawanya makin dingin, Takumi pun ngeluarin jaket buat mereka semua. Di lantai 17, mereka ketemu monster beruang yang bisa pakai sihir air. Tapi gak butuh waktu lama, Takumi, Alan, dan Ellen langsung ngalahin monster itu. Makin ke dalam, makin banyak monster-monster yang aneh. Tapi semua monster itu tetap bisa mereka beresin. Lalu karena air di lantai-lantai bawah makin tinggi, Takumi manggil hewan kontraknya biar Alan dan Ellen bisa naik di punggung mereka. Akhirnya mereka nyampe di lantai paling bawah, yaitu lantai bos labirin. Pas masuk, muncullah bosnya yang merupakan seekor monster cumi-cumi raksasa. Takumi awalnya mau ngalahin cumi itu sendirian, tapi karena cumi-cuminya bisa regenerasi dengan cepat, dia akhirnya minta bantuan Alan, Ellen, dan hewan kontraknya buat bareng-bareng nyerang. Dengan serangan gabungan, bos labirin itu akhirnya berhasil mereka kalahin. Setelah ngalahin bos, mereka nemuin peti harta. Di dalamnya ada pedang yang punya sihir api. Takumi pun ngambil pedang itu, dan mereka semua balik ke rumah Sedik buat ngelaporin hasil penjelajahan. Tapi pas sampai rumah Sedik, mereka kaget karena Paul dan Isaac ternyata udah ada di sana. Paul ngasih tahu Takumi kalau mereka berdua ke sana buat jemput Takumi. Takumi bingung, terus minta mereka buat ngejelasin semuanya. Isaac bilang dia dan Paul baru aja dipindahin ke ibu kota buat ngelaksanain misi. Nah, gara-gara kabar kalau Takumi nemuin labirin baru, sang raja pengen ketemu Takumi. Jadi mereka disuruh jemput Takumi dan nganterin dia ke ibu kota. Isaac nanya ke Takumi, "Lu mau gak ikut ke ibu kota?" Sebelum jawab, Takumi nanya dulu ke Alan dan Ellen.
kalian oke nggak kalau kita pindah ke kota lain? Alan dan Ellen pun bilang kalau mereka gak masalah. Karena itu Takumi setuju buat ikut Paul dan Isaac ke ibu kota. Paul dan Isaac ngasih tahu supaya Takumi siap-siap, soalnya mereka bakal berangkat besok pagi. Besoknya pas waktunya berangkat, Alan dan Ellen tiba-tiba gak mau ikut. Mereka bilang masih pengen main sama Leon dan Lettis. Takumi yang ngeliat mereka ngerasa kalau Alan dan Ellen ini udah makin gede, soalnya mereka udah mulai peduli sama teman sebayanya. Ngeliat itu, Paul dan Isaac pengen nunda perjalanannya, tapi Takumi bilang gak perlu ditunda. Dia minta Sedik buat jagain Alan dan Ellen sementara waktu. Takumi juga ngomong ke Alan dan Ellen, aku cuma pergi sebentar, nanti aku balik lagi jemput kalian. Tapi pas Takumi beneran mau pergi, Alan dan Ellen tiba-tiba nangis dan manggil-manggil Takumi. Mereka ternyata gak mau pisah sama Takumi. Barengan sama itu, semua hewan kontraknya Takumi keluar dan ngikutin Alan sama Ellen. Melihat hal itu, Takumi akhirnya mutusin buat bawa semuanya ke ibu kota. Jadi mereka semua pergi ke ibu kota bareng Isaac dan juga Paul. Setelah itu cerita pun berakhir sampai di sini. So itulah cerita dari anime yang berjudul Isekai Yururi Kiko. Lagi-lagi ini anime isekai yang santai banget ya. Menurut gue ceritanya cukup menarik, meskipun musuh-musuhnya ampas banget. Karena dari awal sampai akhir gak ada musuh yang kuat. Gue sendiri jadi bingung nih, yang kuat itu si bocil-bocilnya atau emang musuhnya yang cupu banget. But overall gue cukup enjoy nontonnya, jadi gue bisa kasih rating untuk anime ini ya 7/10 lah ya. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen aja di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye-bye.